Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang kertas kerja atau worksheet. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Pengertian kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada perusahaan dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis. Adapun tujuan dari penyusunan kertas kerja adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sebelum disusun ke dalam laporan keuangan yang formal, juga untuk memudahkan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk kertas kerja itu ada yang berbentuk 6 kolom, ada yang berbentuk 8 kolom, dan yang berbentuk 10 kolom. Yang akan kita gunakan dan nanti dijelaskan yang berbentuk 10 kolom, di mana dalam kolom-kolomnya ada neraca saldo, ada penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Baik, kita lihat format kertas kerja yang akan kita gunakan yaitu yang 10 kolom ya. Ibu sudah siapkan, kita ambil data untuk mengisi neraca saldo ini dari saldo-saldo akhir buku besar. Kita tulis kembali nama akun, kemudian jumlahnya di buku besar di debit, kita tulis kembali di debit dengan jumlah yang sama. Lakukan untuk semua akun yang ada di buku besar, kemudian setelah itu jumlahkan. Jumlah debit dan kredit harus sama. Kemudian kita isi, untuk mengisi kolom jurnal penyesuaian, datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Itu kita lihat contohnya di sini ada jurnal penyesuaian untuk beban perlengkapan di debit 300 dan perlengkapan di kredit 300. Caranya kita tulis data tersebut ke kolom kertas kerja di jurnal penyesuaian. Kita tulis, lihat di sini ada beban perlengkapan. Nah, kalau ada nama akunnya kita tinggal tulis ya, di sini kita tulis 300.000 dan di kolom perlengkapan sebelah kredit 300.000. Ini semua dalam ribuan rupiah ya. Kita lakukan untuk semua jurnal yang sudah kita buat ya. Beban sewa kita tulis 1.200.000 di debit dan sewa dibayar di muka di kredit 1.200.000. Kemudian ini untuk penyusutan, ada beban penyusutan peralatan 500 dan akumulasi penyusutan peralatan 500.000. Kemudian ini untuk penyesuaian gaji yang masih harus dibayar. Di sini ada beban gaji 1.500.000 di debit dan utang gaji 1.500.000 di kredit. Itu cara mengisi kolom jurnal penyesuaian. Sekarang bagaimana kita mengisi neraca saldo disesuaikan? Caranya yaitu dengan menggabungkan kolom neraca saldo dengan kolom jurnal penyesuaian dengan aturan apabila di neraca saldo di debit, kemudian di jurnal penyesuaian juga di debit,
atau senama, debit dan debit, atau kredit dan kredit kita jumlahkan. Simpan di tempat, tadi kalau debit dan debit simpan di debit, kalau kredit dan kredit simpan di kredit. Namun kalau tidak senama, misalnya di sini neraca saldonya di debit sedangkan di jurnal penyesuaiannya di kredit, maka kalau tidak senama kita selisihkan. Tulisnya di mana? Ini di sini contohnya perlengkapan di debit, kemudian penyesuaiannya ada perlengkapan itu di kredit, berarti tidak senama kita kurangi jumlah hasilnya 200 kita simpan di debit. Kenapa? Karena 500 atau di sebelah debit lebih besar daripada jumlah 300 yang ada di kredit. Kita coba selesaikan. Untuk kas itu masih tetap ya di sini, yaitu kita tulis kembali. Kemudian perlengkapan kita kurangi jadi 200, simpan di debit, piutang tetap, kemudian sewa dibayar di muka kita selisihkan karena ini debit dan kredit jadi 2.400.000, peralatan tetap, akumulasi kita jumlahkan, kredit dan kredit sama berarti disimpan di kredit 1.500.000, utang tulis kembali, modal, prive dan pendapatan juga beban-beban ya kita tulis kembali di sini karena di neraca saldo ada, di jurnal penyesuaian ada utang. Nah kita tulis kembali sehingga jumlah kita jumlahkan berapa kolom jumlah di kolom sebelah debit 41 juta dan ini harus sama, kolom sebelah kredit juga 41 juta. Itu untuk neraca saldo yang disesuaikan. Untuk mengisi kolom laba rugi, kita datanya dari neraca saldo yang disesuaikan, lihat datanya. Tetapi kolom laba rugi ini untuk sebelah debit hanya diisi akun-akun beban. Sedangkan untuk di sebelah kredit ini hanya diisi akun pendapatan. Tetapi untuk mengisi kolom neraca ini hanya diisi untuk akun-akun harta, utang, dan modal. Harta kita tulis di kolom debit kecuali akumulasi nanti ada di sebelah kredit. Utang, modal ini kita tulisnya di kolom sebelah kredit ya. Kita coba lakukan. Untuk kas karena harta simpan di neraca, perlengkapan juga harta gitu ya, piutang juga harta kita simpan di neraca, sewa dibayar di muka juga harta, peralatan dan akumulasi, utang sebelah kredit di neraca, modal sebelah kredit di neraca, dan prive sebelah debit di neraca. Itu untuk akun-akun harta, utang, dan modal kita tulisnya di neraca. Sekarang untuk akun pendapatan kita tulis di laba rugi sebelah kredit. Beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa itu kita tulis di kolom laba rugi sebelah debit. Ini utang kita tulis di neraca sebelah kredit. Setelah itu kita jumlahkan. Berapa jumlah laba rugi ya di kolom debit jumlahnya 5 juta, di kolom kredit 15 juta. Nah, ini tidak apa-apa untuk kolom laba rugi tidak sama. Kita lihat di sini sebelah kredit lebih besar. Artinya pendapatan lebih besar daripada jumlah beban. Berarti perusahaan mendapatkan laba. Berapa labanya? Selisihnya yaitu 10 juta. Ya, jadi kita simpan di kolom sebelah debit, di laba rugi sebelah debit. Nah, sehingga jumlah laba rugi debit dan kredit sama. Kemudian kita jumlahkan kolom neraca sebelah debit. Kita lihat berapa jumlahnya, 36 juta. Sebelah kredit berapa? 26 juta. Selisihnya adalah 10, sama dengan laba yang tadi kita hitung di kolom laba rugi. Jadi karena laba ini adalah akan menambah modal, maka laba itu kita simpan di kolom neraca sebelah kredit karena modal bertambah di sebelah kredit, sehingga jumlah neraca sama.
ya 36 juta, di sebelah debit, di sebelah kredit juga 36 juta. Itu demikian cara penyelesaian kertas kerja. Semoga kalian bisa memahami dan mudah bisa menyelesaikan kertas kerja tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.